Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jangmin di channel Intelijen Langit. Baiklah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan membahas tentang apa hukum menikahi Syarifah Ba'alawi. Berawal dari tesis Kiai Imad, di mana Kiai Imaduddin dalam tesisnya membatalkan nasab Ba'alawi. Ya, singkat cerita, menurut Kiai Imad, Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Kemudian sempat terjadi diskusi di Banten, ya, ada datang Habib Hanif dan rombongan. Sayangnya pas itu Kiai Imad tidak datang. Tapi kita tidak bahas itu sekarang, guys. Sekarang kita membahas hukum menikah dengan Syarifah Ba'alawi. Nah, sebelum kita masuk kepada inti bahasan kita, ada baiknya kita mendengarkan atau mengetahui lebih dulu apa sih Ahlul Bait itu siapa. Nah, siapa Ahlul Bait Nabi? Baiklah, di sini saya akan membacakan kitab Jala'ul Afham di Syarih Aqidatul Awam karangan Abu Syekh Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Pada halaman 19 dijelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa alihi, dan keluarganya Nabi. Siapa itu? Al-muradu bihim fi maqamid du'a kama huna. Yang dimaksud dengan keluarga Nabi di sini, ya, dalam makam doa di sini adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang mukmin yang bertakwa. Lima jaa fil hadis, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. An Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, qala, dia berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, Man alu Muhammad, siapa keluarga Muhammad? Faqala, kemudian Nabi menjawab, Alu Muhammadi kullu taqiyyin, keluarga Muhammad itu adalah setiap orang yang bertakwa. Nah, rawahu Tabrani fi Mu'jamihil Awsat, ada dalam kitab Mu'jam Awsat. Kemudian amma fi maqamiz zakat, adapun dalam maqam zakat, faqala al-Imam Malik, berkata Imam Malik rahimahullah ta'ala, hum banu Hashim faqat, itu Bani Hashim faqat. Nah, waqala al-Imam Syafi'i rahimahullah, dan sedangkan menurut Imam Syafi'i rahimahullah, Banu Hashim wa Muttalib. Jadi dalam makam doa, keluarga Nabi itu kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang mukmin yang bertakwa itu keluarga Nabi dalam makam doa. Tetapi dalam makam zakat, menurut Imam Malik, ya, itu Bani Hashim faqat. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, Bani Hashim dan Bani Muttalib. Nah, gitu ya. Silakan cek kitabnya di halaman 19. Keterangan ini dikuatkan pula dengan ada hadis yang mengatakan Nabi itu menyatakan, ya, Suhail itu bagian dariku, Salman Al-Farisi bagian dariku, Ar-Rumi bagian dariku. Padahal secara biologis Salman bukan keluarga Nabi, Salman bukan Quraisy, Suhaib bukan Quraisy, Ar-Rumi bukan Quraisy. Nah, itu artinya apa? Ini menunjukkan, menguatkan bahwasanya keluarga Nabi dalam makam doa itu adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang mukmin yang bertakwa. Anda ingin menjadi keluarga Nabi, maka jadilah orang mukmin yang bertakwa. Kemudian muncul pertanyaan, apakah Bani Alawi itu keluarga Nabi? Nah, terlepas dari perdebatan itu semua, kita anggap saja dulu iya, ya, kita anggap saja dulu Ba'alawi itu keturunan Nabi. Namun di sini saya punya opini bahwasanya keluarga Nabi itu bisa jadi masih ada sampai sekarang, bisa jadi sudah tidak ada. Ini dalam keluarga Nabi dalam makom biologis, ya. Nah, namun yang paling selamat adalah jika Anda merasa Anda itu keluarga Nabi, sebaiknya tidak mengungkapkan ke publik. Tujuannya apa? Untuk menjaga nama baik Nabi Muhammad SAW. Toh juga kita mulia bukan karena nasab, tapi kita mulia karena ketakwaan. Derajat kita tinggi karena ilmu. Ya, oke, kita kembali ke topik bahasan kita. Apa hukum menikahi Syarifah Ba'alawi? Anggap saja Syarifah itu keturunan Nabi, ya. Hukum menikahi Syarifah itu sah dan boleh, tetapi sebaiknya jangan. Lo bukannya nggak sukupu. Sukupu atau tidak sebenarnya tidak berpengaruh kepada keabsahan nikah.
Karena sepupu itu bukan syartus sihah, tapi syartul luzum, syarat berlanjutnya pernikahan. Misalkan, jika ada wali mujbir menikahkan putrinya dengan seorang anak bujang, mereka sama-sama sepupu, maka pernikahannya tidak bisa dibatalkan. Akan tetapi, jika si gadis tadi dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sepupu dengannya, dan si perempuan tersebut menolak, si gadis tersebut menolak, maka nikahnya menjadi fasakh. Itulah yang dimaksud dengan syaratul luzum, syarat berlanjutnya pernikahan, bukan syaratus sihah, bukan syarat sahnya pernikahan. Oke? Nah, itulah pendapat jumhur ulama termasuk 4 mazhab. Nah, sepupu itu apa? Sepupu itu selepel. Ya. Selepel, sekelas, sepadan. Tujuannya apa? Untuk melanggengkan pernikahan supaya di kemudian hari tidak ada yang saling ungkit-mengungkit karena mereka sudah selepel. Di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin karangan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, beliau mengatakan bahwasanya nikahnya seorang syarifah dengan ahwal itu tidak sah. Akan tetapi pendapat ini tertolak. Kenapa tertolak? Yukhalifu bi ashabi Syafi'i. Nah, karena pendapat itu yukhalifu bi ashabi Syafi'i, tidak bisa diambil. Memang di dalam tradisi Ba'alawi nasab itu sangat penting, ya. Nasab itu sangat penting. Akan tetapi di dalam Islam itu menjadi nomor sekian. Yang paling utama adalah ilmu dan ketakwaan. Andaikan ya, ada seorang syarifah, mohon maaf, syarifahnya awam, menikah dengan laki-laki yang alim, tapi bukan habib atau bukan sayyid, ya. Maka syarifahnya itu tidak sepupu. Lah, kenapa tidak sepupu? Karena ini alim, karena ini ahli takwa, sedangkan syarifah awam. Demikian penjelasan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab beliau, ya. Loh, emang ada dalil kalau ilmu, kalau takwa itu lebih tinggi dari nasab? Ada dong dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang paling bertakwa di antara kalian. Kemudian ada lagi itu Al-Hujurat ayat 13. Kemudian ada lagi Al-Mujadalah ayat 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Dan orang-orang yang punya ilmu beberapa derajat. Artinya apa? Kemuliaan itu dengan takwa. Ketinggian derajat dengan ilmu, bukan dengan nasab. Nah, ilmu dan ketakwaan itu nomor 1. Kalau dalam urusan ilmu, dalam urusan takwa si syarifah sudah kalah, maka yang lainnya nggak dihitung lagi. Dulu ketika para malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, itu kenapa? Karena Nabi Adam punya ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Ya kan? Wa iz kunna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Semua sujud, iblis yang nggak mau sujud. Kenapa iblis nggak mau sujud? Karena dia merasa lebih baik, dia lebih mulia. Ya Allah, aku nggak mau sujud, ya Allah. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih mulia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam dari tanah. Nggak lepel lah ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau hari ini ada orang yang membanggakan nasab, merasa mulia, sedangkan orang lain hina, itu pengikut iblis, ya. Itu bukan hal baru, udah lama itu. Kemudian ada hadis, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada keutamaan, tidak ada kemuliaan atas orang Arab dengan orang yang non-Arab. Yang membedakan hanya takwa. Takwa yang membedakan. Bukan warna kulit, bukan suku, bukan nasab. Takwa. Ya. Kemudian apakah ada contoh dari sahabat? Ada contoh dari sahabat. Zaid bin Harisah itu menikah dengan Zainab binti Jahsy. Ini anak petinggi Ansor nih. Kemudian ada lagi Bilal bin Rabah menikah dengan saudari Abdurrahman bin Auf. Ini juga anak petinggi Ansor. Ada lagi Usamah bin Zaid menikah dengan Fatimah binti Qais. Kemudian sahabat Nabi Umar bin Khattab menikah dengan Ummu Kulsum, anak Sayyidina Ali. Padahal Umar bin Khattab itu bukan orang Quraisy. Umar bin Khattab itu suku Adi. Kalaulah menikahi syarifah tidak boleh, kalau menikahi keluarga Nabi tidak boleh, nggak mungkin Sayyidina Umar menikahi anak Sayyidina Ali. Artinya apa? Anak Sayyidina Ali berarti cucunya Rasulullah. Lebih dekat lagi dengan Rasulullah. Nah, yang menjadi pertimbangan Sayyidina Ali menikahkan anaknya adalah karena apa? Karena ketakwaan dan keilmuan. Bukan nasab.
Oke? Utsman itu menikah dengan anak Nabi namanya Ruqayyah. Kemudian setelah Ruqayyah meninggal, menikah lagi dengan Ummu Kulsum. Nah, oleh karena itu makanya Utsman itu digelari Zunnurain, orang yang punya dua cahaya. Karena dia berhasil menikahi dua putri Nabi. Bahkan saat putri Nabi yang kedua meninggal itu Nabi menyatakan, andaikan aku masih punya putri yang ketiga, akan aku nikahkan dengan engkau wahai Utsman. Pertimbangannya apa? Lagi-lagi pertimbangannya adalah ilmu dan takwa. Umar, Utsman adalah dua sahabat Nabi yang dijanjikan surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga dalam kitab sejarah itu menyebutkan bahwasanya ibunya Imam Syafi'i itu ya Syarifah lah kalau zaman sekarang, sedangkan ayahnya bukan. Mungkin Anda pernah mendengar kisah seorang pemuda yang perjuangannya menghalalkan apel yang terlanjur beliau makan. Itu adalah ayahanda Imam Syafi'i. Itu adalah Idris, ya ini ayahnya Imam Syafi'i. Itu kan zaman dulu, zaman sekarang memang ada anak dari Abuya, Syed Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, di mana beliau ini bisa disebut ulama nomor 1 pada zamannya. Itu salah satu putrinya menikah dengan yang non syarif, yang non sayyid. Apa beliau nggak paham? Apa beliau nggak ngerti? Ini loh penulis kitab ini, pengarang kitab ini. Kemudian juga Syekh Usamah Al-Azhari itu menikah dengan putri Syekh Yusri Rusdi. Nah, Syekh Usamah Al-Azhari itu bukan sayyid. Pertimbangannya lagi-lagi ilmu dan ketakwaan, bukan nasab, ya. Kemudian pertanyaannya, apakah jalur ibu itu memutus nasab? Sebenarnya tidak putus, ya. Anda bisa cek di dalam kitab Syaraful Asbat Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi. Kemudian ada juga dalam kitab Isma' Usum fi Isbatis Syaraf min Kibalil Syekh Al-Maraqishi. Kalau di negara luar itu sebenarnya sudah biasa, Syarifah menikah dengan non sayyid itu sudah biasa. Di Maroko, di Mesir, di Sudan itu sudah biasa. Di Indonesia mungkin adatnya masih kuat ya, adat Ba'lawi masih kuat. Dan memang asalnya kan emang dari perempuan ya, dari Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau sudah ada contoh dari Nabi, lantas kenapa para habaib itu kok kekeh ya? Para habaib itu kekeh anaknya harus nikah dengan Habib atau harus menikah dengan Sayyid. Saya melihat tujuannya itu untuk memastikan bahwa pasangan dari anaknya itu adalah orang soleh. Karena saya melihat ya, rata-rata para Sayyid itu apa istilahnya, nggak neko-neko, nggak nakal-nakal. Ya adalah yang nakal itu pasti ada, karena Sayyid kan juga manusia ya, harap maklum. Sebenarnya tradisi tidak menikahkan suku tertentu dengan suku lain itu terjadi juga di Indonesia. Misalnya di Sumatera Barat, orang yang sukunya Canyago, nah, itu tidak boleh menikah dengan Piliang. Kemudian di Bali, orang yang kastanya tinggi tidak boleh menikah dengan kastanya yang rendah. Misalnya kasta Brahmana nggak boleh nikah dengan kasta Dalit. Nah, di Bugis dilarang nikah dengan non Bugis, dan banyak lagi contoh-contoh lain yang ada di Indonesia. Jadi tidak hanya di Yaman ya, tidak hanya di Bani Alawi. Yang terakhir, kita juga harus memperhatikan realita zaman sekarang ya. Habib itu kan bebas mau menikah dengan syarifah atau non syarifah, dia bebas karena keturunan katanya diwariskan dari laki-laki. Sementara di sisi lain jumlah habib itu sudah minim sekarang. Ditambah lagi yang minim tadi nikah dengan yang non syarifah, ya kan? Yang tadi minim tambah minim. Nah, toh andainya pun ketemu syarifah dengan sayyid, belum tentu ada kecocokan. Kalau nggak cocok ya gimana mau nikah, ya kan? Nah, kita harus perhatikan itu juga. Kembali lagi ke topik kita, apa hukum menikahi syarifah? Hukumnya adalah boleh dan sah. Kendati pun Islam membolehkan, sebaiknya jangan. Nah, takutnya keluarga si perempuan tidak nerima. Bukannya membangun keluarga yang sakinah, justru memecah belah keluarga. Jadi Anda harus perhatikan juga bagaimana adat istiadat di keluarga Anda. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.